Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-28. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ila Galigo series episode yang ke-28. Tak terasa, Batara Latu telah berlayar dalam waktu yang lama. Kepergiannya tentu membuat kedua orang tuanya merindukannya. Tak terasa sudah hampir setahun Batara Latu pergi meninggalkan istana Aleluwu. Nyilik Timo sebagai ibu Batara Latu kerap kali menangis ketika rasa rindunya kian memuncak. Pun halnya dengan Batara Guru yang ikut merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, Batara Guru pun memerintahkan seorang bawahannya yang bernama Bajeng Tangkiling untuk pergi ke Tompotika dan memanggil Batara Latu bersama dengan permaisurinya untuk kembali ke Aleluwu. Bajeng Tangkiling pun dengan sekejap mata langsung pergi menuju ke arah Tompotika dan langsung sampai di sana. Besar kemungkinan yang dimaksud dengan Bajeng Tangkiling di sini adalah angin, atau bisa jadi seseorang yang memiliki kesaktian, atau bisa juga itu adalah bentuk dari kesaktian seorang Batara Guru. Sesampainya di Tompotika, Bajeng Tangkiling pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya tersebut. Batara Latu juga ikut meneteskan air mata kala mengetahui kerinduan orang tuanya. Sejatinya Batara Latu juga sangat rindu dengan kedua orang tuanya tersebut. Maka Batara Latu pun menegaskan bahwa dia akan segera pulang ke Aleluwu, tentunya bersama dengan permaisurinya. Datu Senggeng yang tidur di samping Batara Latu sejatinya ikut menguping pembicaraan tersebut. Maka dia pun dilanda rasa sedih. Bagaimana tidak, dirinya harus meninggalkan kakaknya dan juga tanah kelahirannya, Tompotika. Tak ayal, Datu Senggeng pun segera menemui kakaknya. Dia menceritakan percakapan Batara Latu yang nampaknya akan segera kembali ke Aleluwu. Maka Aleluwu pun hanya bisa memeluk adiknya tersebut. Tentu ada rasa sedih dalam dirinya. Namun begitulah adanya. Begitulah kehendak sang Patotoe. Dia hanya berpesan kepada adiknya untuk hidup dengan baik di Aleluwu. Dia harus pandai-pandai membawa dirinya. Dia harus menjadi permata milik suaminya dan menjaga siriknya sebagai putri Tompotika. Sirik di sini artinya harga diri atau perasaan malu. Singkat cerita, Batara Latu pun ikut mengiyakan hal tersebut. Memang benar adanya, dirinya hendak untuk segera kembali ke Aleluwu, tentunya bersama dengan Datu Senggeng. Batara Latu meyakinkan Aleluwu bahwa dia akan menjaga baik-baik adiknya. Datu Senggeng akan menjadi permaisuri Batara Latu yang kelak akan menjadi raja di kerajaan Aleluwu. Meski begitu, Batara Latu masih agak khawatir dengan Aleluwu. Jika ditinggalkan sendiri, maka Singking Wero bisa jadi akan langsung menyergapnya. Olehnya itu, Batara Latu berpikir untuk mencarikan pasangan buat Aleluwu ini. Namun layaknya dirinya, Aleluwu juga adalah seorang bangsawan tingkat tertinggi. Tentu sangat susah mencari yang sederajat dengannya. Beberapa hari kemudian, di suatu malam, ketika Batara Latu sedang tertidur pulas, dia bermimpi bertemu dengan sepupu satu kalinya, yang bernama Ila Jeriu. Ila Jeriu berpesan bahwa dirinya hendak mencari jodoh di bumi, dan meminta kepada Batara Latu untuk mempersiapkan segala persiapan pernikahan yang dibutuhkannya. Tak ayal Batara Latu langsung terbangun dari mimpi tersebut. Dirinya langsung merasa lega. Dia tahu mimpi itu adalah pesan dari kerajaan langit.
Keyakinan Batara Latu ini kian pasti ketika Temamala pun ikut mengiyakan. Dirinya berkata bahwa dulu kedua orang tua Datu Sengeng dan Adiluwu pernah berkata bahwa salah satu dari putri mereka kelak akan berjodoh dengan penghuni dari kerajaan langit. Maka jelaslah sudah bahwa mimpi tersebut memang benar adanya. Baiklah, aku akan mempersiapkan segalanya. Kita akan kembali mengadakan acara pernikahan antara penghuni bumi dan langit, ungkap Batara Latu. Meski begitu, Adiluwu sendiri masih termenung akan hal itu. 1 minggu kemudian, datanglah seorang utusan dari Ila Jiryu. Utusan tersebut menemui Batara Latu dan menanyakan hari yang tepat untuk melaksanakan acara lamaran dan juga acara pernikahan. Singkat cerita, melalui musyawarah antara Batara Latu dan Temamala selaku perwakilan Tompotika, maka ditetapkanlah hari untuk pelaksanaan acara tersebut. Ketika hari pernikahannya telah tiba, ternyata terjadi beberapa hal yang telah diprediksi sebelumnya. Ya, Ila Jiryu adalah seorang dewa. Dia sejatinya adalah penghuni kerajaan langit. Maka tentu dia tidak bisa berlama-lama dengan para manusia di bumi. Hal ini pun makin terbukti ketika ijab kabul hendak dilakukan. Ila Jiryu jatuh pingsan lantaran terlalu lama bersama dengan para manusia. Tak ayal para tamu undangan pun langsung panik dengan kejadian ini. Namun, Batara Latu dengan sigap langsung memakaikan Ila Jiryu pakaian yang dulunya pernah digunakan oleh Batara Guru ketika hendak turun ke bumi. Dengan berbagai macam ritual adat, Batara Latu juga ikut memercikkan air suci ke wajah Ila Jiryu, yang ternyata sukses membuat Ila Jiryu sadarkan diri. Maka, meski dengan susah payah, akhirnya upacara pernikahan tersebut kembali dilanjutkan. Dan Ila Jiryu maupun Adiluwu telah resmi menikah dan menjadi sepasang suami istri. Kekuatan cinta Ila Jiryu nampaknya mampu mengalahkan segalanya, termasuk perbedaan derajat di antara keduanya. Buat sekedar informasi saja, Ila Jiryu ini berasal dari salah satu kerajaan langit yang bernama Copo Meru. Sekarang, mari kita melangkah ke beberapa waktu ke depan. Dengan menikahnya kedua putri Tompotika ini, maka secara resmi kerajaan Tompotika berhasil berdiri kembali. Kerajaan Tompotika akan kembali menjalankan kuasanya seperti dulu lagi. Namun tentu saja mereka harus berhadapan dengan Singking Wero. Masalah semakin memuncak ketika Singking Wero tidak mau menyerahkan pajak pelabuhan kepada pihak Tompotika. Padahal jelas sekali bahwa pelabuhan tersebut berada di wilayah Tompotika. Keputusan Singking Wero ini sukses mengakhiri kesabaran Adiluwu, Datu Sengeng, Batara Latu, Ila Jiryu, Temamala, serta La Pangoriseng dan La Temalureng. Mereka semua berkumpul untuk melancarkan siasat yang akan mengakhiri keserakahan Singking Wero ini. Batara Latu menolak menyerang secara terang-terangan. Dia tidak mau ada warga yang jadi korban apabila perang meletus di antara keduanya. Sementara itu, sebagai gantinya, Batara Latu mengirimkan seorang bawahannya yang bernama Ungawaru. Ungawaru ini diminta untuk menyusup ke Singking Wero. Dirinya diminta untuk membuat sarung tenun yang indah. Sarung tersebut kemudian dia berikan kepada kedua penguasa Singking Wero. Tentu saja, keduanya pun merasa sangat senang. Apalagi sarung tersebut nampaknya sangat indah dipandang. Di saat keduanya sedang hanyut dalam kesenangannya, disitulah Ungawaru berhasil mencuri sepah sirih milik Tendrijelok dan La Tendrigiling. Sepah sirih tersebut pun diberikan kepada Batara Latu. Dan dengan kesaktiannya, Batara Latu memberikan mantra-mantra kepada sepah sirih tersebut. Kemudian dia membuang sepah sirih tersebut ke laut. Dan beberapa hari setelah peristiwa itu, Tendrijelok dan La Tendrigiling langsung mengalami sakit keras. Sakit keduanya nampaknya lumayan parah. Dan tak lama kemudian, keduanya pun tak berhasil diselamatkan. Raja dan Ratu Singking Wero ini pun akhirnya wafat, sekaligus mengakhiri konflik panjang antara Tompotika dan Singking Wero. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo Series episode yang ke-28. Kita masih akan lanjut ke episode 29 dan seterusnya.
Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau misalnya ada video-video baru yang saya upload di channel ini. Oke, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.